Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hania Putri Permana dengan NIM 2405842. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari praktikum mengenai pemantulan cahaya. Langsung saja kita ke dasar teorinya terlebih dahulu. Pantulan atau refleksi adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi asalnya setelah menemukan muka kedua medium. Refleksi pada era optik geometris dijabarkan dengan hukum refleksi, yaitu sinar insiden, sinar pantulan, dan sumbu normal antarmuka ada pada suatu bidang yang sama. Pemantulan cahaya merupakan proses munculnya kembali cahaya dari bidang pantul, suatu proses yang terjadi dari perubahan arah rambat cahaya ke sisi medium asal. Kondisi ini muncul karena cahaya menumbuk atau menabrak bidang pantul. Langsung saja kita ke percobaan pertama. Nah, di percobaan pertama ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang terjadi pada bayangan objek ketika diletakkan di depan cermin datar? Yang kedua, mengapa hal tersebut terjadi? Yang ketiga, apakah jarak bayangan objek ke cermin sama dengan jarak objek ke cermin? Berikut adalah tujuan dari percobaan 1. Yang pertama, mengamati pembentukan bayangan objek pada cermin datar. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Dan yang terakhir, memeriksa hubungan antara jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin. Nah, berikut adalah hipotesis percobaan pertama. Yang pertama, bayangan lilin yang terbentuk pada cermin datar bersifat maya, tegak dan sama besar dengan objeknya. Yang kedua, hal ini terjadi karena sifat cermin datar yang memantulkan cahaya secara teratur sehingga menghasilkan bayangan yang seolah-olah berada di belakang cermin. Dan yang terakhir adalah jarak bayangan lilin ke cermin atau objek ya, tadi lilin itu akan sama dengan jarak lilin ke cermin. Langsung saja kita beralih ke alat dan bahan percobaan pertama, yaitu yang pertama objek atau lilin, yang kedua cermin datar, yang ketiga penggaris. Nah, berikut adalah prosedur percobaan pertama. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letakkan objek di depan cermin datar pada jarak tertentu. Pastikan objek tegak dan stabil. Yang ketiga, amati bayangan lilin yang terbentuk pada cermin. Catat sifat-sifat bayangan, maya atau nyata, tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil atau sama besar. Yang keempat, ukur jarak lilin ke cermin dan jarak bayangan ke cermin menggunakan penggaris. Dan yang terakhir, bandingkan jarak objek ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, kesimpulan dari percobaan pertama ini, yang pertama, bayangan lilin yang terbentuk pada cermin datar bersifat maya, tegak dan sama besar dengan objek. Bayangan tidak dapat ditangkap pada layar. Yang kedua, pembentukan bayangan ini disebabkan oleh pemantulan cahaya dari lilin oleh permukaan cermin datar. Cahaya dari lilin atau objek dipantulkan oleh cermin seolah-olah berasal dari titik di belakang cermin, sehingga membentuk bayangan maya. Dan yang terakhir, jarak bayangan lilin ke cermin sama dengan jarak lilin atau objek ke cermin. Ini menunjukkan bahwa pada cermin datar, jarak objek dan jarak bayangan selalu sama. Langsung saja kita ke percobaan yang kedua. Nah, untuk pada percobaan ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang terjadi pada bayangan sebuah objek jika diletakkan di antara 2 atau lebih cermin yang membentuk sudut tertentu. Yang kedua, berapa banyak bayangan yang terbentuk jika menggunakan 2 cermin yang membentuk sudut tertentu. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi banyaknya bayangan yang terbentuk. Dan yang terakhir, bagaimana cara menggambarkan perjalanan sinar dalam pembentukan bayangan berganda ini. Apakah sama seperti pada satu buah cermin datar? Nah, selanjutnya kita beralih ke tujuan percobaan 2. Yang pertama, mengamati pembentukan bayangan berganda menggunakan 2 atau lebih cermin datar yang disusun membentuk sudut tertentu. Yang kedua, menentukan hubungan antara jumlah bayangan yang terbentuk dengan sudut antar cermin. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya bayangan yang terbentuk. Dan yang terakhir, menggambarkan dan menjelaskan perjalanan sinar dalam pembentukan bayangan berganda. Nah, langsung saja kita ke hipotesis percobaan 2. Yang pertama, semakin kecil sudut yang dibentuk antara 2 cermin, semakin banyak bayangan yang terbentuk. Yang kedua, jumlah bayangan yang terbentuk bergantung pada sudut antar cermin dan dapat dihitung dengan rumus, yaitu jumlah bayangan sama dengan 360 derajat per sudut sama dikurang 1. Jika hasilnya bukan bilangan bulat, dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, perjalanan sinar pada pembentukan bayangan berganda melibatkan pemantulan cahaya berulang kali antara permukaan cermin berbeda dengan pemantulan pada satu cermin datar. Nah, alat dan bahan untuk percobaan 2, yang pertama, 2 atau lebih cermin datar kecil, 2 sebuah objek kecil, 3 penggaris, yang terakhir adalah busur.
Nah, berikut adalah prosedur percobaan 2. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, atur dua cermin datar sedemikian rupa sehingga membentuk sudut tertentu, misalnya 90 derajat. Pastikan cermin-cermin tersebut berdiri tegak dan stabil. Yang ketiga, letakkan objek kecil di antara kedua cermin. Yang keempat, amati bayangan yang terbentuk, hitung jumlah bayangan yang terlihat. Yang kelima, ukur sudut antara kedua cermin menggunakan jangka sorong. Dan yang keenam, ulangi langkah 2-5 dengan sudut 2-5 dengan sudut yang berbeda-beda. Kesimpulan dari percobaan 2, yang pertama, jumlah bayangan yang terbentuk pada susunan cermin yang membentuk sudut tertentu bergantung pada besar sudut tersebut. Semakin kecil sudutnya, semakin banyak bayangan yang terbentuk. Yang kedua, rumus 360 derajat per sudut dikurang 1 dapat digunakan untuk memprediksi jumlah bayangan yang terbentuk dengan pembulatan ke bawah jika hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, yang terakhir adalah pembentukan bayangan berganda melibatkan pemantulan cahaya berulang kali antara permukaan cermin menghasilkan beberapa bayangan yang tampak. Perjalanan sinar ini berbeda dengan pemantulan pada satu cermin datar, di mana hanya terbentuk satu bayangan. Selanjutnya kita ke percobaan yang ketiga. Rumusan masalah percobaan 3 yang pertama, apa yang terjadi ketika sinar datang dan dipantulkan oleh cermin cekung? Yang kedua, mengapa hal tersebut terjadi? Yang ketiga, bagaimana perjalanan sinar pada cermin cekung khususnya untuk sinar istimewa? Berikut adalah tujuan dari percobaan 3. Yang pertama, mengamati pemantulan cahaya pada cermin cekung. Yang kedua, menjelaskan mengapa pemantulan cahaya pada cermin cekung menghasilkan bayangan seperti yang diamati. Yang ketiga, menganalisis dan menggambarkan perjalanan sinar istimewa pada cermin cekung. Berikut adalah hipotesis percobaan ketiga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Yang keempat, posisi dan sifat bayangan, nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil, bergantung pada posisi objek terhadap cermin cekung. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan 3. Yang pertama, cermin cekung. Yang kedua, sumber cahaya. Yang ketiga, layar putih. Yang terakhir adalah alat ukur jarak. Nah, berikut adalah prosedur percobaan 3. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Letakkan cermin cekung pada permukaan yang stabil. Yang ketiga, arahkan sinar sejajar sumbu utama cermin cekung. Amati titik di mana sinar tersebut bertemu setelah dipantulkan titik fokus. Ukur jarak titik fokus ke cermin. Yang keempat, arahkan sinar melalui titik fokus cermin cekung. Amati arah sinar setelah dipantulkan. Yang kelima, arahkan sinar melalui pusat kelengkungan cermin cekung. Amati arah sinar setelah dipantulkan. Yang keenam, ubah posisi sumber cahaya atau objek dan amati perubahan posisi dan sifat bayangan yang terbentuk pada layar. Catat posisi objek, posisi bayangan, sifat bayangan, nyata atau maya, tegak atau terbalik, diperbesar atau diperkecil. Berikut adalah data percobaan yang ketiga. Nah, kesimpulan di percobaan 3 ini adalah sinar datang sejajar sumbu utama cermin cekung akan dipantulkan dan berkumpul di titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus cermin cekung akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin cekung akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Langsung saja kita ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang keempat. Nah, berikut adalah rumusan masalah percobaan 4. Yang pertama, apa yang terjadi ketika sinar datang dan dipantulkan oleh cermin cembung? Yang kedua, mengapa hal tersebut terjadi? Yang ketiga, bagaimana perjalanan sinar istimewa? Nah, berikut adalah tujuan dari percobaan 4 ini. Yang pertama, mengamati peristiwa pemantulan cahaya pada cermin cembung. Yang kedua, menentukan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Yang ketiga, mempelajari perjalanan sinar istimewa pada cermin cembung. Selanjutnya kita ke hipotesis percobaan 4, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin cembung akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Nah, berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan 4. Yang pertama, sumber cahaya. Yang kedua, cermin cembung. Yang ketiga, layar putih. Yang keempat adalah alat ukur jarak. Dan berikut adalah prosedur percobaan 4. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, letakkan cermin cembung pada permukaan datar. Yang ketiga, arahkan sumber cahaya ke cermin cembung sehingga sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Yang keempat, amati arah sinar pantul, ukur sudut datang dan sudut pantul. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 dengan mengubah jarak sumber cahaya ke cermin cembung. Dan yang terakhir, amati dan catat hasil pengamatan termasuk sifat bayangan yang terbentuk. Nah, berikut adalah data percobaan 4. Nah, kesimpulan dari percobaan 4 ini, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama cermin cembung dipantulkan menyebar seolah-olah berasal dari titik fokus. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Yang kedua, cermin
Cembung membentuk bayangan maya tegak dan diperkecil. Ukuran bayangan bergantung pada jarak sumber cahaya ke cermin. Yang ketiga, perjalanan sinar istimewa pada cermin cembung sesuai dengan sifat cermin cembung yang menyebarkan sinar datang sejajar. Sekian dari presentasi saya mengenai praktikum pemantulan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.